Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Mazmur pasalnya yang 34, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Siapa yang tidak ingin hidup nikmat? Siapa yang tidak ingin menjalani hari-harinya dalam kenyamanan dengan terpenuhinya segala sesuatu yang dibutuhkan? Siapa pula yang tidak ingin menyongsong hari baru tanpa kekhawatiran? Sepertinya setiap manusia ingin memiliki semua hal tersebut. Beragam cara pun dilakukan untuk mendapatkannya, terkecuali dalam kehidupan beriman. Namun, kita perlu kritis terhadap keinginan ini, secara khusus terkait peran Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tanpa disadari memperlakukan Tuhan sebagai pihak dengan tugas hanya untuk memenuhi segala hal tadi. Namun apakah benar seperti itu? Tuhan memang Sang Pencipta, dan Dialah sumber kehidupan. Sudah tidak perlu diragukan bahwa dalam pemahaman iman kita percaya bahwa hanya kepada Tuhanlah kita perlu berlindung dan menyerahkan seluruh jalannya kehidupan. Namun, itu semua idealnya dilakukan dengan kerendahan hati dan terjadi dalam hubungan yang setara. Kerendahan hati diperlukan agar kita mengakui bahwa kita memang tidak dapat hidup di luar Tuhan, dan kita tidak menuntut serta memperlakukan Tuhan sebagai suruhan yang hanya bertugas untuk memenuhi segala sesuatu yang kita perlu, yang kita minta, atau segala hal yang kita anggap kita butuhkan. Kemudian, hubungan yang setara berarti kita tidak hanya sekedar meminta Tuhan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, kebahagiaan, dan segala hal baik untuk pribadi kita, melainkan kita juga bersedia untuk memberikan sikap takut akan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Pada ayat 9-15, kita bisa melihat adanya susunan yang mencerminkan kesaksian tentang hidup percaya dan mengandalkan Tuhan dengan kerendahan hati dan hubungan yang setara dari seorang pemazmur. Ayat 9-11 menjadi kesaksian darinya tentang betapa besarnya kuasa perlindungan Tuhan. Ayat 12-15 menjadi seruan untuk hidup takut akan Tuhan, sekaligus sebagai wujud nyata dari sikap tersebut, yakni tidak berkata-kata yang jahat atau tipuan, melakukan kebaikan, dan mewujudkan perdamaian. Jadi, jika kita bersedia meminta perlindungan Tuhan, semestinya kita juga bersedia untuk hidup takut akan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, maukah kita melakukan keduanya dalam keseimbangan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah diri kami. Kami datang ke hadapan-Mu, kami membawa diri kami, pikiran kami, kehidupan kami. Dan biarlah permohonan kami kepadamu tentang bagaimana iman kami percaya bahwa kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan kami hidup hanya dari Tuhan. Segala yang Tuhan berikan untuk kami, biarlah juga kami imbangi dengan ketaatan, dengan sikap takut akan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan, kami berdoa. Amin.